Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Eva Privat akan membahas salah satu jenis soal TIO yang sangat sering muncul setiap tahunnya, yaitu terkait dengan soal penyelesaian terkait dengan besaran jarak, kecepatan, dan waktu. Jadi ini memang agak sedikit berbau fisika, tapi bisa disederhanakan dengan berbagai tips dan trik, ya. Untuk itu sebelum lanjut ke soal-soalnya, teman-teman yang baru pertama kali menemukan video dari channel ini dipersilakan untuk melakukan subscribe, komen, like, dan share kepada teman-teman yang lain. Oke, untuk soal yang pertama, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan 25 meter per second. Jadi kita langsung ketahui bahwa dia punya kecepatan ya 25 meter per second. Jika mobil tersebut bergerak dengan kecepatan 40 detik, berarti ini waktunya. Pertanyaannya adalah berapakah jarak yang ditempuh mobil selama waktu itu, ya. Jadi ada konsep yang penting untuk kita ketahui ya. Nah, konsep yang penting untuk teman-teman yang bukan berlatar belakang fisika, mungkin ini penting bisa kita hafal persamaannya ya, pakai bantuan segitiga seperti ini, ya. Ini di atas ini ada S, kemudian kita bagi dua. Di bawah ini ada V dan kali T, ya. Sama juga kalau ada juga cara yang lain, mungkin tidak bisa menghafal dengan S, V, dan T. Ini di atas ini adalah jarak, ini adalah kecepatan dikali dengan waktu. Jadi seperti itu ya. Jadi ini pengaplikasian rumus ini bisa ditulis kalau ditanyakan S atau jarak, ini sama dengan V kali T. Kalau yang kita cari V-nya, lihat saja, tutupi V-nya, kita tutup. Kalau tutup V-nya berarti S per T. Kalau yang ditanyakan T-nya, kita tutup T-nya, ya. Kalau kita tutup T-nya ini berarti S per V, seperti itu ya. Ini juga sama, berlaku sama gitu ya. Berarti kalau J yang ditanyakan berarti kecepatan kali waktu. Kalau yang ditanyakan kecepatan berarti jarak bagi waktu. Kalau yang ditanyakan waktu berarti jarak bagi kecepatan, ya. Yang lain juga diketahui adalah kadang-kadang itu pertanyaannya diketahui kilometer per jam, yang diminta jawabannya meter. Berarti kita harus bisa juga mengkonversi, misalkan 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter, ya. Kalau 1 jam misalkan itu adalah 3600 detik, ya. Nah, ini biasa penting nih, ya. Nah, sekarang untuk pengerjaan soal nomor 1, misalkan kita kasih ini simbol nomor 1 ya. Berarti diketahui yang diminta adalah jaraknya ya, berarti S sama dengan V kali T. V-nya itu kecepatan tadi, berarti 25 dikali dengan waktunya itu 40, ya. 4 kali 25 itu 100, tambah 01 berarti 1000 meter. Seperti itu ya. Itu jawaban yang benar, adalah jawaban bagian D, ya. Kemudian selanjutnya, nah ini, seorang anak bernama Budi setiap pagi berolahraga memutari lapangan dengan keliling 0,5 km. Jadi kelilingnya 0,5 km. Jika kecepatan lari 5 km, jadi kita langsung tahu ya bahwa V-nya itu adalah 5 km per jam. 5 km per jam ya. Angga mampu memutar lapangan sebanyak 5 kali. Kelilingnya 0,5 5 kali, berarti S sama dengan 5 kali 0,5 ya kilometer. Berapa lama Angga berlari ya? Dari sini yang segitiga tadi, semoga masih ingat segitiga tadi, saya gambar ulang kayak gini. Ini S, V kali T. Pertanyaannya adalah T, berarti S per V ya. S per V. S-nya berapa? 5 kali keliling, berarti 5 kali 0,5 ya. Per 5. V-nya. Ini coret-coret, berarti ada 0,5 jam. Yang diminta menit, 0,5 jam berarti 30 menit ya. Jadi kalau kita sudah paham betul konsepnya, ini mudah teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, sebuah pesawat terbang membutuhkan waktu 12 detik untuk menempuh jarak 4 km. Berapakah kecepatan pesawat tersebut? Nah, ini bagus ya, karena sudah ada semua mewakili ya. Ada mencari S-nya, mencari V, ini sekarang mencari V. Diketahui T sama dengan 12 detik. Ya. Yang diminta ini soalnya adalah kilometer per jam ya. Kilometer per jam. Berarti ini harus diubah ke dalam
jam, 12 detik ini berapa jam? 1 detik itu kan per 3600 ya. Berarti 12 per 3600. Yang juga harus teman-teman pahami caranya ya. Nah, ini 12 dengan 36 kan bisa coret ya. Sepertiga ya, berarti sepertiga ratus. Ini kan nolnya masih ada 2. V-nya sama dengan 4 kilo. S-nya ya. S-nya jaraknya 4 km. Yang ditanyakan V. V tadi kan sama dengan S per T ya. S 4 per 1 per 300 ya. Kalau perkalian seperti ini kan mudah ya. Ini ke atas berarti 4 kali 300 itu 1200 km per jam ya. Seperti itu teman-teman ya. Teman-teman untuk memastikan pemahaman awalnya bisa di pause dulu setelah lihat soalnya, kemudian dijawab, nanti dibandingkan jawabannya dengan jawabannya yang tersedia ya. Ini jawabannya adalah C ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, dipersilahkan untuk melakukan subscribe, like, dan komen ya. Nah, supaya kita terus termotivasi untuk membuat soal-soal berikutnya. Oke. Selanjutnya, Paman pergi ke kota mengendarai sepeda motor. Ia berangkat pukul 12.45 sampai di kota pukul 13.05. Nah, ini ada informasi waktu ini. Berarti T ya. Dia berangkat dari 12.45 sampai 13.05. Ini artinya 12.45 sampai 13.05. Berarti dari sini kita dapat T sama dengan 20 menit ya. 20 menit. Jarak dari rumah Paman ke kota S, berarti tanyakan S ya. Diketahui V-nya sama dengan 48 km per jam ya. Nah, berarti ini harus diubah ke jam juga supaya bisa coret-coret dengan jam-jam ini. 20 menit itu kan sepertiga ya. Sepertiga jam ya. Berarti S sama dengan V kali T. V-nya 48 km per jam. Ini kalau kerjain tidak usah ditulis. Ini saya hanya tunjukkan bahwa ini mati-mati gitu ya. Berarti ini coret ya. 48 bagi 3 itu 16 ya. Berarti sisa 16 km ya. Benar-benar itu C ya. Sekali lagi kalau teman-teman sudah paham, nah itu mudah dikerjakan gitu. Nah, untuk selanjutnya, sebuah bus berangkat dari kota Bandung menuju Jakarta. Jarak antar kota Bandung 180 km. Jika bus tiba di Jakarta 10.30, kecepatan rata-rata bus adalah ini mudah ya. Langsung kita ketahui S-nya ya, jaraknya ya. 180 km ya. Kemudian dia berangkat dari 08.30 sampai 10.30, kan kita langsung tahu bahwa T-nya sama dengan 2 jam ya. Karena dia minta V, berarti S per T ya. 180 per 2 berarti 90 km per jam ya. Mudah saja ini ya. Jawabannya adalah jawaban bagian E. Oke, selanjutnya ini perbandingan XY ya. Jika jarak kota A ke kota B adalah 120 km ya. X itu adalah lama waktu dari tempuh A ke B dengan kecepatan 75 km per jam. Berarti X-nya sama dengan jarak per kecepatan ya, berarti 120 per 75 km per jam ya. Yang ini di atas 120 km ya. Kemudian Y itu adalah kecepatan lama tempuh waktu A ke B dengan kecepatan 30 meter per second ya, 30 meter per second, 120 jam per 30 meter per second ya. Kalau ini kita ubah dulu menjadi kalau ini 75 km per jam itu sama dengan sekitar 20-an meter per second ya. Itu 120 ini. Berarti ini langsung kelihatan. Ini kan kalau ini 120 bagi ini sekitar 6 ya. Kalau ini hanya sekitar 4
berarti X itu lebih besar daripada Y. Itu jawaban yang benar adalah bagian D ya. Oh, terakhir. Baik, demikian soal terkait dengan waktu, kecepatan dan jarak waktu dan kecepatan dari channel Eva Privat. Sekali lagi, teman-teman bisa menguji kemampuan awalnya lebih dulu dengan cara mempause videonya setelah melihat soal-soalnya, kemudian dibandingkan ya. Untuk yang terakhir, bagi teman-teman yang baru pertama kali sekali lagi memperoleh video ini dan menurut teman-teman ini bermanfaat, silakan untuk subscribe channel ini dan share-nya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.